Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara, jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara, selamat pagi. Saya percaya bahwa ibu bapak semua dalam keadaan tubuh yang diberkati Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia sudah memberi kita hari yang baru di pekan kerja kita yang baru. Maka sebagai umat yang sudah diberkati oleh Tuhan dengan hari yang baru dan pekan kerja yang baru, mari kita datang kembali kepada Dia dalam doa syukur kita. Saya mengajak ibu bapak semua mengambil waktu sejenak untuk kita menghayati firman-Nya. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang begitu baik, Allah yang begitu punya kuasa dan sangat besar kasih-Nya dalam hidup kami. Kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Kami bersyukur karena kami sudah memasuki minggu kerja kami yang baru. Sebelum kami beraktivitas menjalani hari ini, Tuhan, kami memohon karuniakan Roh Kudus-Mu yang akan menerangi sampai kedalaman relung hati kami. Ketika kami akan membaca Alkitab yang berintikan firman Allah, ketika kami menghayati firman-Mu, kami mendapat kekuatan untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua. Kami siap mendengarkannya. Demi nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pagi hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dalam kitab 1 Samuel, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-6 sampai 8, dan penekanannya pada ayatnya yang ke-7. Jawab Saul kepada bujangnya itu, "Tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis, dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita?" Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, persembahan yang hidup. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan Alkitab kita masih berlangsung dan masih berkisar kepada pribadi Saul. Pada hari Minggu kemarin, pembacaan kita mengajak dan mengantar kepada kita semua untuk mengenal Saul lebih dekat lagi. Saul adalah anak dari Kis. Dia dari suku Benyamin. Saul memiliki perawakan yang elok, tampan. Saul juga memiliki tubuh yang besar, yang kekar dalam bacaan kita, tegap, lebih tinggi. Nah, saudara-saudara, dalam bacaan kita juga memberikan penjelasan begitu banyaknya kelebihan Saul bila dibanding dengan orang-orang Israel pada masa itu. Nah, karena itu Tuhan sedang mempersiapkan Saul. Bacaan kita hari ini menggambarkan sisi yang lain dari pribadi Saul. Selain kelebihannya, dia memiliki kekurangan, yaitu dia ragu-ragu untuk melangkah. Saudara-saudara, ini salah satu kelemahan Saul. Dia tidak punya semacam inisiatif untuk bergerak maju ketika diperhadapkan dengan tantangan. Justru dia berhenti, lalu dia bertanya, dapatkah kita mau melakukan semua itu? Itulah salah satu keterbatasan dan kelemahan Saul di tengah-tengah kelebihan yang ada pada diri Saul. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pertemuan antara Saul dengan Samuel melalui sebuah proses yang panjang dalam cerita kita. Saul itu adalah anak yang setia, yang taat kepada orang tuanya dan mau dengar-dengaran perintah orang tuanya. Bersama bujangnya dia mencari akan keledai ayahnya, tapi tidak bertemu sampai sekian hari lamanya. Lalu kemudian timbul keraguan-raguan Saul bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Nah, saudara-saudara, itulah salah satu keterbatasan Saul. Mari kita lihat, Tuhan juga tahu setiap pribadi manusia punya kelebihan. Tapi di sisi lain, setiap manusia punya keterbatasan. Namun demikian, ketika Tuhan sedang mempersiapkan orang, banyak cara Tuhan yang harus Tuhan lakukan supaya orang atau pribadi yang sedang dipersiapkan Tuhan, dia benar-benar menyadari bahwa Tuhan sedang memakai dia. Karena itu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sesungguhnya kita seringkali mengeluh, kita seringkali
tidak mampu, ataupun juga kita mengatakan banyak alasan-alasan yang kita beri yang mau menunjukkan kepada kita, ini loh kelemahan saya. Kita ragu-ragu menerima tanggung jawab dari Tuhan karena kita belum siap untuk melakukan segala sesuatu. Itu alasan-alasan yang sering kali muncul ketika Tuhan ingin memakai. Padahal sesungguhnya Tuhan sedang mempersiapkan saudara dan saya. Karena itu saudaraku, sekali lagi, tidak ada manusia yang sempurna. Kita memang punya kelebihan karena kita anak-anak Tuhan, tapi di sisi lain, sebagai manusia yang berdosa, kita juga punya keterbatasan. Tapi Tuhan mau pakai saudara dan saya. Mari kita memberi persembahan yang hidup buat Tuhan. Memberi diri kita untuk dipersembahkan sebagai alat dalam pelayanan Tuhan. Kita tahu kita punya kelemahan, tapi Tuhan yang akan menutupi itu. Tuhan yang akan melengkapi. Karena itu saudaraku, selamat berkarya. Tetaplah yakin percaya bahwa saudara dan saya dipakai oleh Tuhan. Kita semua punya kelemahan, tapi Tuhan ingin memakai saudara karena kita punya kelebihan, yaitu ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas segala berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat sejahtera di DKI Jakarta. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, sektor pelayanan 1, Bapak Gultom dan Ibu Darmawati Ningsih. Tuhan Yesus memberkati dengan segala keberadaan mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran pada hari Minggu kemarin, Bapak Robert Hatanto. Tuhan juga berkati keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun perkawinan pada hari Minggu kemarin, keluarga Bapak Mutako dan Ibu Hosana Laibois. Tuhan berkati saudara-saudara kami, keluarga-keluarga yang menikmati pertambahan usia. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang hari ini merayakan ulang tahun, baik kelahiran maupun perkawinan. Kami berdoa untuk jemaatmu yang merayakan ulang tahun kelahiran, Ibu Yulia Mailisa, Ibu Nurmia Tarigan, dan Saudara Yosua Calvin. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Juga keluarga-keluarga, kami berdoa untuk keluarga Bapak Yansa Bandar dan Ibu Sylvia Pikau Lima. Tuhan memberkati sukacita keluarga ini dengan segala berkat-berkat Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk jemaat Tuhan sektor pelayanan 1, keluarga Ibu Ida Harnani dan keluarga Bapak Fedro Ariando. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk pegawai kantor gereja, koster keamanan. Juga kami berdoa untuk Vikaris Rocky Yunus. Tuhan memberkati dalam seluruh tanggung jawab pribadi demi pribadi. Biarlah mereka semua senantiasa diberikan kekuatan kesehatan yang baik dalam melaksanakan tugas panggilan mereka. Kami juga mau berdoa pagi hari untuk jemaat-jemaat GPIB. Tuhan berkati juga para pelayan firman dan sakramen. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Pendeta Emeritus Jeffrey Sempotan yang akan menjalani masa katerisasi hari ini. Tuhan persiapkan tubuhnya, berkati dia agar semuanya berjalan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Majelis Sinode GPIB. Tuhan berkati selaku pimpinan, berkati keluarga mereka, bahkan karya kerja dan pelayanan mereka semua. Pagi ini kami mau serahkan doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.